Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi mengenai gejala atmosfer. Sebelum itu, kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nur Mulki Budi Nurlima dengan NIM 0604072008 dan partner saya Sinta Nuria Syabilana dengan NIM 0604072093. Sudah tahu belum bahwa bumi yang kita tempati ini diselubungi oleh udara yang terdiri atas berbagai macam gas? Dengan adanya udara ini, semua makhluk hidup dapat bernapas dan dapat melangsungkan kehidupannya di muka bumi ini. Tentu, semua tidak akan hidup tanpa atmosfer. Atmosfer berasal dari bahasa Yunani yang terdiri atas kata atmos yang berarti uap atau udara dan sphaira yang berarti lapisan atau bumi. Jadi, atmosfer adalah lapisan-lapisan udara yang terdiri dari campuran berbagai gas yang menyelubungi dan menyelimuti bumi. Atmosfer sangat penting bagi kehidupan di bumi, terutama untuk pernapasan. Saat bernafas, manusia dan hewan menghirup gas oksigen dari udara. Salah satu sebab di bumi terdapat kehidupan adalah adanya atmosfer. Tidak diragukan lagi betapa besar manfaat atmosfer bagi kehidupan makhluk hidup. Beberapa manfaat utama atmosfer adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendukung kehidupan. Atmosfer merupakan pendukung utama kehidupan makhluk bumi karena menyediakan gas yang diperlukan bagi pernapasan makhluk hidup. Beberapa gas yang diperlukan makhluk hidup tersedia dalam atmosfer, misalnya oksigen, hidrogen, karbon dioksida, dan nitrogen. Yang kedua, pengendalian suhu bumi. Keberadaan atmosfer menghindarkan bumi dari perubahan suhu yang sangat mencolok seperti di bulan. Pada siang hari, suhu di bumi tidak terlampau panas, dan pada malam hari, suhu tidak terlampau dingin. Hal tersebut karena sebagian matahari yang jatuh ke bumi dipantulkan oleh lapisan atmosfer bagian atas, sehingga panas yang mencapai bumi telah berkurang. Yang ketiga, perisai radiasi ultraviolet. Sinar ultraviolet sangat berbahaya bagi manusia karena dapat menyebabkan kanker kulit. Sinar yang dihasilkan dari radiasi matahari tersebut sebenarnya sangat mudah menerobos atmosfer dan mencapai permukaan bumi. Beruntunglah, di lapisan atas atmosfer terdapat lapisan ozon yang dapat menyerap sinar ultraviolet. Yang keempat, penangkis meteor. Bumi senantiasa dihantam oleh hujan meteor. Jika tidak ada atmosfer, maka meteor dapat mencapai permukaan bumi dengan kecepatan tinggi. Jika ini terjadi, tentu akan sangat membahayakan kehidupan makhluk bumi. Dengan adanya atmosfer, meteor-meteor tersebut akan terbakar habis karena bergesekan dengan atmosfer sebelum mencapai permukaan bumi. Yang kelima, penunjang komunikasi radio. Di atmosfer bagian atas terdapat lapisan gas-gas yang bermuatan listrik yang disebut ionosfer. Lapisan ini sangat mudah memantulkan gelombang radio. Dengan demikian, gelombang radio yang dipancarkan oleh stasiun pemancar dapat mencapai tempat-tempat yang sangat jauh. Yang keenam, keperluan penerbangan. Atmosfer sangat penting bagi dunia penerbangan. Pesawat terbang, baik yang menggunakan baling-baling maupun mesin jet, dapat terangkat melayang di udara karena adanya gaya angkat yang dimiliki udara. Cuaca. Apa sih cuaca itu? Cuaca adalah keadaan udara pada saat tertentu, serta pada wilayah tertentu yang relatif sempit dan pada jangka waktu singkat. Ilmu yang mempelajari cuaca disebut meteorologi. Cuaca merupakan keadaan sesaat dari atmosfer, sejam, sehari, atau seminggu. Unsur-unsur cuaca berbeda dari tempat yang satu dengan yang lainnya. Unsur-unsur tersebut meliputi lama penyinaran matahari, suhu udara, kelembapan udara, tekanan udara, angin, awan, dan hujan. Perbedaan tersebut disebabkan karena ketinggian tempat, daerah tekanan, arus laut, dan permukaan tanah. Setiap hari, keadaan langit tidak selalu sama.
Suatu saat, langit terlihat biru bersih tanpa awan. Namun, pada saat yang lain bisa terlihat berawan. Oleh sebab itu, kondisi cuaca ada bermacam-macam sebagai berikut. Yang pertama, cuaca cerah. Cuaca cerah adalah cuaca yang menunjukkan langit dalam kondisi terang. Sinar matahari memancar terang, tapi tidak begitu terlalu panas. Terdapat awan yang berlapis-lapis seperti bulu-bulu serat halus, dan angin berhembus semilir. Umumnya, hujan tidak akan turun pada saat cuaca cerah. Yang kedua, cuaca berawan. Cuaca berawan adalah cuaca yang menunjukkan bahwa di langit banyak terdapat awan. Awan merupakan kumpulan uap air yang terdapat di udara. Beberapa awan dapat bergerombol menjadi satu, sehingga menghasilkan sebuah awan yang besar. Awan terlihat berjalan karena didorong oleh angin. Arah gerakan awan sesuai dengan arah gerakan angin. Artinya, jika angin bertiup ke arah barat, maka awan akan bergerak ke arah barat, dan seterusnya. Yang ketiga, cuaca panas. Kondisi cuaca panas saat itulah matahari menyinari bumi dan menghangatkan udara di sekeliling bumi. Beberapa tempat di bumi menerima lebih banyak sinar matahari, sehingga lebih panas daripada tempat lainnya. Yang keempat, cuaca dingin. Kondisi cuaca dipengaruhi oleh kelembapan udara, kecepatan angin, dan suhu udara di suatu daerah pada waktu tertentu. Bila kelembapan udara tinggi, angin bertiup kencang, dan suhu udara rendah, maka cuaca di daerah tersebut pada waktu itu dapat dikatakan dingin. Yang kelima, cuaca berangin. Angin adalah udara yang bergerak. Saat cuaca berangin, langit biasanya tampak agak berawan, suhu udara rendah, dan angin bertiup kencang sehingga menerbangkan benda-benda ringan yang dilaluinya. Kadang-kadang tiupan angin yang sangat kencang dapat menumbangkan pohon serta merobohkan rumah di sekitarnya. Kecepatan angin dapat diukur dengan alat yang disebut anemometer. Yang keenam, cuaca hujan. Hujan berasal dari udara yang mengandung uap air. Udara akan naik ke atas dan membentuk awan. Semakin ke atas, suhu uap air menjadi makin rendah. Pada suhu tertentu, uap air akan mengembun menjadi titik-titik air. Titik-titik air akan berubah menjadi tetes-tetes air semakin berat dan akhirnya jatuh ke bumi dalam bentuk hujan. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang materi tentang hujan. Hujan merupakan salah satu dari bentuk presipitasi uap air yang berasal dari awan yang terdapat pada atmosfer. Apabila kondensasi uap air di udara terus berlangsung, titik-titik air yang membentuk awan akan bertambah banyak dan bergabung menjadi lebih besar. Titik-titik air yang besar akan menjadi lebih berat sehingga kemudian jatuh ke permukaan bumi sebagai hujan. Selain hujan yang berupa cairan, ada pula hujan yang berupa padatan seperti hujan salju dan hujan es. Hal ini terjadi karena uap air langsung menjadi padat berbentuk kristal apabila terjadi penurunan suhu. Untuk materi yang selanjutnya yaitu adalah tipe-tipe hujan. Tipe-tipe hujan ini ada yang pertama yaitu hujan siklonal. Hujan siklonal ini terjadi karena suatu udara panas, suhu lingkungan tinggi, serta bersamaan dengan angin yang berputar-putar. Yang kedua, hujan orografis. Hujan orografis terjadi karena angin yang mengandung uap air yang arah pergerakan dari hujan ini adalah secara horizontal. Yang ketiga, hujan frontal. Terjadi karena pertemuan massa udara dan suhu yang rendah dengan massa udara yang panas dan suhu yang tinggi. Yang keempat, hujan muson. Hujan muson ini terjadi karena pergerakan semu tahunan matahari dengan garis balik utara dan garis balik selatan. Yang kelima, hujan asam. Hujan asam ini terjadi karena adanya peningkatan kadar asam, nitrat, dan sulfat yang ada di dalam polusi udara. Yang keenam, hujan yang dibuat oleh manusia yaitu yang membuat awan. Yang keenam yaitu adalah hujan buatan. Hujan yang dibuat oleh manusia yaitu dengan membuat awan yang menggumpal
dan disemai sehingga memberikan efek turun hujan. Dampak gejala atmosfer di kehidupan sehari-hari. Adanya atmosfer merupakan salah satu terbentuknya kehidupan di bumi. Atmosfer memiliki peran yang sangat penting dalam keberlangsungan kehidupan di bumi. Berkat atmosfer, makhluk hidup terlindungi dari radiasi baik dari sinar matahari maupun radiasi yang lainnya. Dan adanya atmosfer juga menjadikan suhu di bumi untuk tetap hangat. Pengaruh kondisi cuaca terhadap kegiatan manusia. 1. Kegiatan kehidupan di daerah pegunungan. A. Membuat rumah-rumah yang beratap rendah. B. Mata pencaharian, yaitu adalah bertani, berternak, dan berkebun. C. Pakaian yang dikenakan, yaitu tebal-tebal, untuk melindungi tubuh dari cuaca dingin. Yang kedua, kehidupan di daerah pantai. A. Membuat rumah-rumah yang beratapan tinggi. Yang B. Mata pencaharian berhubungan dengan laut seperti menangkap ikan, membuat tambak, petani garam, dan industri pengolahan ikan laut. Yang C. Pakaian yang dikenakan berkain tipis karena cuaca di daerah pantai umumnya adalah sangat panas. Yang ketiga, kehidupan di daerah daratan rendah. A. Mata pencahariannya bertani, berternak, dan berkebun. B. Di kawasan perkotaan, banyak kita jumpai industri-industri yang maju. Yang C. Pakaian yang dikenakan tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis. Keadaan ini disebabkan karena cuaca di daerah dataran rendah umumnya tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Untuk materi yang selanjutnya yaitu adalah dampak hujan di kehidupan sehari-hari berdasarkan tipe hujan. Tadi sudah disebutkan tipe hujan ada 6. Nah, ini adalah dampak positif dan negatifnya. Yang pertama adalah hujan siklonal. Mempunyai dampak positif, menetralkan cuaca panas, menghilangkan awan gelap, menyirami tanaman di bumi. Dampak negatifnya yaitu menimbulkan kerusakan dan banyak genangan, menghalangi aktivitas di luar. Yang kedua yaitu hujan orografis. Hujan orografis ini mempunyai dampak positif, menyemburkan tanaman, memberi udara segar, menyimpan cadangan air bersih. Untuk dampak negatifnya yaitu merusak tanaman, busuknya akar tanaman, matinya sumber makanan binatang. Yang ketiga, hujan frontal. Mempunyai dampak positif untuk menyemburkan tanaman, mengurangi polusi udara, menyimpan cadangan air. Untuk dampak negatif, menghambat aktivitas di luar ruangan dan terjadinya banjir. Yang keempat, hujan muson mempunyai dampak positif, menambah ketersediaan air, menyuburkan tanaman, mengurangi polusi udara, menghentikan terjadinya kebakaran, musim yang paling ditunggu-tunggu oleh petani. Untuk dampak negatifnya yaitu terjadinya banjir, tanah longsor, terhambatnya proses pengeringan, banyak penyakit yang timbul. Yang kelima, hujan asam. Hujan asam ini mempunyai dampak positif, mampu mengharutkan berbagai mineral yang sangat dibutuhkan oleh binatang dan tumbuhan yang ada di bumi. Dampak negatifnya, jumlah ikan yang ada di laut menjadi berkurang. Hilangnya nutrisi yang dimiliki tumbuhan, membuat pertumbuhan akar melambat. Yang keenam, hujan buatan. Hujan buatan mempunyai dampak positif yaitu dapat mengatasi kekeringan dan kabut asap, memadamkan api, dan membantu untuk pengisian air waduk untuk keperluan irigasi. Dampak negatifnya, menyebabkan pemanasan global dan menyebabkan tanah menjadi tercemar. Upaya penanggulangan dari perubahan cuaca. Perubahan cuaca merupakan salah satu yang dapat menyebabkan dampak negatif bagi kehidupan sehari-hari. Berikut ini merupakan beberapa upaya penanggulangan dari adanya perubahan cuaca yang bisa membawa dampak negatif bagi kehidupan manusia. Yang pertama, dengan menanamkan kesadaran akan kebersihan dan cinta lingkungan, seperti tidak membuang sampah di sembarangan tempat,
apalagi di sungai yang dapat menyebabkan kebanjiran. Yang kedua, mengurangi pemakaian rumah kaca yang bisa menyebabkan perubahan cuaca. Yang ketiga, menciptakan teknologi yang ramah lingkungan, seperti kendaraan yang tidak menyebabkan polusi udara.